Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pertemuan keempat pada mata kuliah Pendidikan Karakter. Adapun pada pertemuan hari ini, kita akan melanjutkan bahasan berkaitan dengan materi yang telah sempat kita laksanakan di pekan lalu, yakni berkaitan dengan materi perancangan pengembangan ruang kelas berkarakter. Nah, sekarang kita akan berkaitan masih dengan materi sebelumnya, namun dengan tema yang berbeda, yakni strategi pengembangan ruang kelas berkarakter. Pada materi ini tentu tidak jauh berbeda pada materi pekan lalu, yang mana materi pekan ini merupakan sebuah gambaran bagaimana caranya kita sebagai seorang tenaga pengajar mampu menciptakan sebuah ruang kelas yang berkarakter dengan teknik atau dengan cara yang berbeda tentunya seperti itu. Baik, kita akan mulai saja. Ketika berbicara strategi berarti diartikan sebagai sebuah cara. Kemudian ketika berbicara pengembangan berarti berbicara dari asal mulanya hanya bersifat kecil, kemudian dia bisa membesar atau memunculkan dari sesuatu yang lama menjadi sesuatu yang baru. Nah, itu adalah pengembangan. Bangsa kita adalah bangsa yang sifatnya sangat unik. Tentu ketika berbicara kondisi alamnya, kemudian budaya, sehingga banyak sekali pemandangan atau perspektif yang memang muncul terhadap negara kita. Tentunya secara tidak langsung bahwa melihat keadaan tersebut, ini menjadikan beberapa persepsi yang mana pertama ketika generasi muda yang memang mengikuti perkembangan zaman tentunya berakhir pada rusaknya moral bangsa atau akhlak generasi muda yang memang hancur seperti itu. Kemudian banyak sekali pengangguran-pengangguran yang muncul di negara kita yang pada dasarnya mereka itu memiliki jenjang pendidikan yang sangat tinggi. Nah, inilah yang menjadi kekhawatiran yang sangat luar biasa. Kemudian, rusaknya moral bangsa dan negara kita ini memang sangat kuat sekali. Karena apa? Karena kasus-kasus korupsi, asusila, kesejahteraan, tindakan kriminal, ini dianggap menjadi sesuatu yang sangat biasa sekali di negara kita. Dan bahkan, bencana alam yang memang sering terjadi di negara kita secara berulang, ini masih menjadi sebuah PR yang sangat luar biasa ketika bagaimana harus dipecahkannya. Mulai dari bencana longsor, banjir, gunung berapi, jatuhnya kendaraan roda 4 ya, atau tabrakan roda 4, kemudian tabrakan roda 2, kemudian pesawat yang hilang, kemudian kapal air. Ya. Nah, ini menjadikan persoalan-persoalan yang memang kenapa demikian terjadi di negara kita seperti itu. Dan bahkan berbicara tentang pemberontakan pun di negara kita, hematnya sudah tidak asing. Rasisme, kemudian berbicara tentang permasalahan akidah dan sebagainya. Ditambah pula dengan keadaan negara kita yang semakin lama faktor ekonomi menjadi penyebab utama munculnya masyarakat miskin. Semakin banyak orang yang produktif, semakin banyak pula kompetitif di negara kita. Termasuk banyak pula barang-barang yang memang posisinya tergantikan oleh barang-barang luar, ya, sehingga banyak sekali masyarakat yang lebih mengagumi yang namanya barang impor daripada barang lokal. Kemudian investasi pembiayaan pendidikan yang memang sangat luar biasa mahalnya. Nah, inilah yang menjadikan bahwa di dalam pengembangan sekolah berkarakter, sekurang-kurangnya kita harus memerhatikan bahwa banyak sekali urgensi permasalahan kenapa ruang kelas kita, kenapa sekolah kita, kenapa anak kita harus dididik dengan moral atau karakter. Sehingga pada dasarnya untuk mengembangkan karakter ini, khususnya ketika kita berbicara dalam ruang lingkup yang sangat sempit, yakni tentang ruang kelas, ini harus diperkuat dari fondasi pribadinya dulu, dari setiap individunya dulu. Bagaimana caranya setiap anak ini mampu menanamkan pribadi yang sehat
agar mereka bisa mencapai pembangunan disiplin kelas yang kuat. Ketika berbicara tentang menciptakan ruang kelas yang sehat, ruang kelas yang bagus, merujuk pada karakter Rasulullah SAW, di mana Rasul mengajarkan setiap makhluknya itu harus memiliki 4 karakter utama seperti yang beliau ajarkan terhadap makhluk atau terhadap umat beliau ya. Pertama adalah sifat sidik, di mana ia mengajarkan tentang kebenaran, bahwa setiap orang itu harus mampu berbicara jujur. Kemudian tabligh, setiap orang itu harus mampu menyampaikan semua amanat yang diberikan oleh orang lain dengan tepat gitu ya. Kemudian amanah, semua orang itu harus terpercaya, karena pada dasarnya ketika orang lain terpercaya atau ketika diri kita dipercaya orang lain, maka tidak akanlah muncul yang namanya tindakan kriminalitas. Kemudian yang terakhir adalah patonah, di mana berbicara tentang kepintaran-kepintaran yang memang diajarkan oleh Nabi ini secara tidak langsung, bukan hanya berbicara tentang sisi kognitif saja, tetapi dari sikap serta sifat atau attitude, etika yang diajarkan oleh beliau, ini saling berkesinambungan. Kepintaran beliau, sikap ramahnya beliau, amanahnya beliau, bahkan beliau itu secara tidak langsung tidak pernah memiliki rasa amarah terhadap umatnya yang menghina dan bahkan mencerca beliau. Nah, dari karakter Rasul inilah secara tidak langsung sebetulnya bisa kita angkat menjadi bagian yang memang dapat kita belajarkan di dalam ruang kelas kita, seperti itu. Tentunya menurut beberapa pendapat, salah satunya Megawani, mengatakan bahwa di dalam pendidikan karakter ini, sekurang-kurangnya ada 9 pilar yang bisa kita ciptakan. Pertama, ciptakan bahwa di dalam ruang kelas kita ini selalu mengajarkan tentang cinta Allah dan kebenaran. Ketika kita menguatkan terhadap peserta didik berbicara bahwa semua tindakan yang kita lakukan selalu dilihat oleh Allah, maka mau tidak mau, peserta didik ini akan meyakini bahwa ketika mereka melakukan kecurangan di dalam kelas, mereka akan memiliki rasa takut yang luar biasa. Kemudian yang kedua, tanggung jawab, disiplin, dan mandiri. Tentu maksudnya adalah di mana kita harus mengajarkan terhadap peserta didik bahwa yang namanya tanggung jawab ini atau yang namanya sebuah sikap bertanggung jawab itu bukan hanya berbicara ketika mereka melakukan kesalahan, melainkan ketika mereka mempertanggungjawabkan apa yang dirasa ini atau diyakin ini benar, maka harus dipertanggungjawabkan. Kemudian disiplin. Disiplin di sini bukan berarti ketika mereka diatur oleh gurunya, tetapi disiplin di sini adalah ketika mereka mampu memprioritaskan sisi di mana apa yang telah mereka yakini dalam kehidupannya akan selalu mampu mempola dirinya sendiri. Dan tentunya sifat mandiri ini harus kita tanamkan dan harus kita munculkan diawali dari rasa percaya diri mereka. Kemudian yang ketiga adalah amanah. Amanah di sini tentu adalah berbicara bagaimana peserta didik mampu memiliki sikap dan sifat yang mampu dipercaya oleh orang lain. Kemudian yang keempat, tanamkan pada jiwa peserta didik bahwa mereka itu harus memiliki rasa hormat dan santun, baik terhadap dirinya sendiri, terhadap orang lain, bahkan orang yang lebih dewasa, gitu ya. Kemudian yang kelima, kasih sayang, peduli, dan kerjasama. Ketika berada di ruang kelas, tentu kita akan berhadapan dengan orang-orang yang memiliki beda karakter, beda keinginan, beda harapan. Maka seyogianya di dalam kelas itu kita harus mampu menciptakan rasa kasih sayang yang luar biasa, kemudian peduli dan kerjasama terhadap rekan yang pada dasarnya mereka ketika berada di kelas ini bukan menjadi individu yang berada di rumah, tetapi ketika kita berada di satu ruang kelas, kita menjadi sebuah keluarga yang tentunya harus memiliki rasa kasih sayang, peduli, dan bahkan kerjasama atau
Mungkin secara sederhananya rasa simpati dan empatinya harus kita munculkan. Kemudian yang keenam adalah percaya diri, kreatif, dan pantang menyerah. Ketika anak, pekan lalu kita berbicara tentang sebuah pendekatan ya. Ketika anak mereka tidak memiliki rasa percaya diri, maka dekatilah mereka dengan cara sentuhan-sentuhan yang sangat luar biasa. Karena apa? Pada dasarnya mereka ini sebagai pribadi yang memiliki ide kreativitas yang tinggi. Sehingga kita mampu memunculkan rasa semangat mereka, oleh karenanya mereka ini bisa selalu berjuang ketika ingin mencapai harapan-harapan mereka atau cita-cita mereka. Kemudian yang ketujuh adalah adil dan berjiwa kepemimpinan. Nah, adil di sini tentu bukan berbicara tentang porsi saja, tetapi adil di sini adalah di mana kita sebagai seorang pendidik tentu harus mengajarkan bahwa setiap orang itu harus diperlakukan sama. Dan tentunya setiap orang ini memiliki satu posisi kepemimpinan gitu. Nah, ketika berbicara kepemimpinan di sini, minimal anak itu dibelajarkan bagaimana mereka mampu memanage atau memimpin dirinya sendiri. Contohnya seperti apa? Misalnya, ketika mereka datang ke sekolah tepat waktu, mampu menyelesaikan tugas dengan sesuai dengan kurun waktu yang ditentukan oleh guru, misalnya ya. Kemudian juga mereka bisa memposisikan ketika ada orang yang memang di kelasnya mempercayai mereka, maka bertindaklah sebagai orang yang bijak, sebagai seorang pemimpin. Kemudian yang kedelapan, baik dan rendah hati. Baik dan rendah hati di sini tentu adalah berbicara bagaimana peserta didik mampu memiliki etika, attitude yang memang seyogianya sesuai dengan kadar dan porsi mereka masing-masing. Sehingga yang kesembilan adalah toleran dan cinta damai. Ketika kita berbicara toleransi, maka kita percaya bahwa istilah saling menghormati dan menghargai ini pasti akan memunculkan tentang kecintaan dalam berdamai, gitu ya. Kemudian sesuai dengan materi kita bahwa hari ini berbicara tentang strategi membangun karakter ruang kelas ya, maka sekurang-kurangnya bagaimana caranya kita mampu menciptakan ruang kelas yang berkarakter? Pertama, bangunlah disiplin anak. Membangun disiplin anak itu ada beberapa teknik. Pertama, mungkin melalui sebuah penugasan yang tentunya kita harus tentukan batas waktunya. Sehingga mereka memiliki kadar bahwa kalau mereka telat, maka akan ada konsekuensi. Kemudian yang kedua adalah pembiasaan. Kenapa harus pembiasaan? Sebab suatu latihan yang dilakukan sifatnya berulang, maka itu akan menjadi sebuah kepribadian, gitu ya. Sesuatu yang kita lakukan berulang, maka inilah yang akan menjadi sebuah kepribadian. Dan tentunya yang ketiga adalah pelatihan, karena dengan adanya pelatihan, maka anak akan terbiasa mendapatkan hal-hal yang biasanya mereka tidak melakukan itu, nah ini menjadi sebuah sesuatu yang rutinitas. Kemudian yang keempat adalah pembelajaran. Berkaitan dengan pembelajaran, maka ini berbicara tentang bagaimana mereka mampu berusaha sendiri untuk mencapai tujuan mereka. Maka harus selalu dibelajarkan, tanamkan sebuah usaha bahwa untuk mencapai sesuatu itu perlu ada ikhtiarnya. Kemudian yang kelima, pengarahan. Kenapa? Karena tentunya sebagai seorang guru, kita kita harus mengajarkan kepada mereka bahwa segala apa yang mereka belajarkan tentu harus kita arahkan terlebih dahulu agar mereka tidak terjadi miskonsepsi. Dan yang terakhir adalah keteladanan. Berbicara keteladanan, maka ini harus dimulai dari kita sebagai seorang tenaga pendidiknya. Bagaimana caranya kita memiliki attitude yang baik sehingga peserta didik ini secara tidak langsung akan meniru apa yang telah kita lakukan dalam bersikap, dalam berbicara, dalam bertindak, dan mengambil keputusan, serta pun yang lainnya. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah membangun interaksi. Membangun interaksi di sini, bagaimana caranya? Tentu yang pertama adalah dengan memberikan suri tauladan.
baik dimulai dari kepala sekolah ya, dari atas, kemudian dari guru, kemudian pegawai yang ada di sekolah, bahkan komite yang memang dalam perlakuannya ini selalu berkaitan erat dengan lingkungan persekolahan, atau boleh kita katakan suri tauladan muncul dari warga sekolah. Kemudian yang kedua, upayakan kita sebagai seorang guru itu harus selalu menyapa peserta didik. Ketika kita membiasakan diri untuk menyapa peserta didik, maka secara tidak langsung siswa pun akan berbalik menyapa kepada kita. Kemudian yang ketiga, lakukan kontak fisik dengan peserta didik seperti jabat tangan, pelukan, atau hanya sentuhan-sentuhan lainnya. Kemudian yang keempat, datangkan motivator dan bahkan pembicara. Ya, sekali-kali boleh kita mendatangkan motivator atau pembicara yang nanti mereka ini akan menjadi helper di dalam menangani permasalahan yang memang dialami oleh peserta didik, apalagi jika berkaitan erat dengan psikologinya siswa, gitu ya. Kemudian yang kelima, lakukan diskusi di dalam kelas. Kenapa? Karena pada dasarnya ketika kita melakukan kegiatan berdiskusi ya, bertanya jawab dua arah dengan peserta didik, maka chemistry di dalam kelas kita akan terbangun. Kemudian anak-anak akan memiliki rasa percaya diri dan bahkan memiliki rasa bangga terhadap dirinya sendiri karena mereka ini bisa berkomunikasi dengan kita dengan baik gitu ya. Kemudian yang ketiga, membangun kepedulian dan kerjasama. Nah, membangun kepedulian dan kerjasama di sini bisa kita lakukan dalam kegiatan learning by doing, ketika kita mengajar sambil bekerja, misalnya ketika teman-teman melakukan observasi, oh ternyata aktivitas di dalam kelas atas nama anak A, dia ini ternyata masih cenderung introvert ya, atau menutup dirinya sendiri untuk bekerja sama dengan orang lain. Maka anda harus memiliki trik bagaimana caranya agar bisa memunculkan keberanian peserta didik agar mereka bisa bergabung dengan temannya gitu, atau bahkan bisa mereka mengungkapkan pendapatnya seperti itu. Kemudian learning by doing ini tentu selain dilihat atau diobservasi, kita pun rasakan dan bahkan kerjakan apa saja sih yang memang dibutuhkan di dalam kelas kita sehingga kegiatan pembelajaran di dalam kelas ini bisa berjalan secara aktif dan menyenangkan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah cooperative learning. Selalu ciptakan kelas ini dalam kegiatan diskusi kelas. Bukan hanya mengerjakan tugas secara mandiri, tetapi secara kelompok pun harus selalu diupayakan. Guna untuk apa? Tentu fungsinya adalah agar satu sama lain antar peserta didik ini bisa saling memahami dan saling membantu, bahkan saling menolong satu sama lain. Kemudian yang kelima adalah pengalaman. Pengalaman di sini boleh saja berbicara tentang bagaimana Anda sebagai seorang guru mampu menciptakan ruang kelas yang memang tidak disettingnya selalu berada di dalam kelas. Jadi ruang kelas bisa kita ciptakan di luar kelas sehingga mereka bisa merasakan bahwa alam ini menjadi bahan belajar bagi mereka. Seperti itu. Nah, tentunya setelah kita paham tentang strategi menciptakan ruang kelas yang berkarakter, apa yang perlu kita perkuat? Tentunya nilai yang perlu kita perkuat pertama, tumbuhkan rasa jujur. Rasa jujur di sini berarti berbicara bagaimana peserta didik memiliki satu kelurusan hati ketika mereka melakukan sebuah kecurangan, maka akan muncul rasa kekhawatiran. Nah, otomatis secara tidak langsung jika mereka muncul rasa kekhawatiran, disitulah Anda harus mampu menanamkan tentang kejujuran. Dalam konteks pembangunan di dalam kelas, misalnya ketika kita mengajarkan bahwa ketika ujian tidak boleh ada siswa yang mencontek, atau berbicara ketika dalam ujian nasional, misalnya anak-anak itu harus memiliki kekuatan dalam karakter mereka sehingga kepercayaan diri mereka di dalam mengerjakan itu sudah pasti disesuaikan dengan usahanya mereka masing-masing, gitu ya. Kemudian orang yang memiliki sifat jujur tentu akan memiliki tekad. Tekadnya ini akan sesuai dengan keberanian dan kemaslahatannya. Kita akan memiliki komitmen bahwa di dalam diri kita, salah atau benar itu adalah nomor dua. Yang penting adalah usahanya. Nah,
Ketika berusaha, maka dia akan mengupayakan pada dirinya sendiri bersifat jujur, gitu ya. Kemudian jika berkata, pasti mereka dapat dipercaya alias tidak bohong, gitu ya. Kemudian yang ketiga, jika adanya kesamaan antara yang dilakukan dengan perkataan hatinya, maka inilah yang disebut orang jujur. Tetapi jika ada anak yang memang dia tidak berkata jujur, kemudian apa yang dia lakukan tidak sesuai dengan perkataannya, maka bisa dijadikan anak ini pembohong, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kerja keras. Apa itu kerja keras? Kerja keras ini bisa diartikan sebagai upaya yang dilakukan secara terus-menerus, tidak pantang menyerah dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya sampai tuntas. Tentunya berbicara tentang hal tersebut secara tidak langsung, kita bisa memahamkan bahwa apa yang kita lakukan pada dasarnya harus selalu diikhtiarkan. Tidak ada yang sifatnya instan. Mau makan mie instan saja, kita harus menyeduhnya gitu kan dasarnya. Nah inilah yang harus diupayakan terhadap peserta didik, karena di dalam kehidupan ini tidak ada semua yang sangat mudah. Dan yang kedua, biasakan pada anak bahwa mereka itu harus menghabiskan waktu untuk mencapai atau memberikan kebenaran terhadap kemaslahatan. Jadi ketika ingin menyelesaikan sesuatu, pasti kita akan mengorbankan waktu. Intinya seperti itu. Kerja keras, pengorbanan waktu pasti tidak akan menyalahi dari hasil. Itu yang harus kita tanamkan. Tentu karakter yang memang diharapkan dari kerja keras di sini, pertama, pahamkan terhadap peserta didik bahwa jika mereka merasa risau, ini berarti apa yang mereka usahakan belum sampai tuntas, gitu ya. Dan biasakan kepada anak bahwa setelah mereka mengerjakan sesuatu harus selalu mengulang pengecekan atau memeriksa ulang apa yang telah dikerjakan. Dan prioritaskan bahwa waktu ini adalah sesuatu yang memang bisa membunuh mereka, sehingga mereka harus pintar-pintar di dalam mengelola waktu. Kemudian yang keempat, pahamkan kepada mereka bahwa ketika melakukan sesuatu itu harus diorganisasikan berdasarkan kurun waktu yang telah ditentukan, gitu ya. Nah itu berbicara tentang pengerjaan atau bekerja keras. Kemudian yang ketiga adalah ikhlas. Ikhlas di sini tentu berbicara tentang murni, suci, tidak ada campur, bebas ya, tentang ketulusan, tentang keridoan bahwa apa yang telah kita kerjakan selebihnya adalah ridho dari Tuhan. Apakah ini akan masuk di dalam kemaslahatan kita atau tidak. Yang penting kita sudah berupaya. Tentu kriterianya seperti apa? Konsistensi. Biasakan kepada anak bahwa mereka setelah bekerja keras ini konsisten untuk menerima keputusan yang memang sudah ditakdirkan sama Tuhan. Dan pastinya harapkan bahwa apa yang telah kita lakukan ini adalah ketentuan yang selanjutnya ini adalah ridhonya Tuhan gitu. Maka secara tidak langsung anak akan memiliki karakter yang memang bermuatan pada satu kurun waktu tertentu. Mereka akan paham bahwa apa yang telah kita kerjakan tidak semuanya akan mendapatkan hasil yang kita harapkan. Seperti itu. Jika teman-teman melihat pada kerangka yang saya buat di depan ini, di dalam pendidikan karakter tentu yang harus kita tanamkan sebagai seorang tenaga pendidik ketika berbicara strategi pengembangan ruang kelas berkarakter adalah di mana kita sebagai seorang tenaga pengajar atau sebagai seorang guru mampu menciptakan keteladanan. Keteladanan di sini tidak harus selalu berbicara pakaian kita yang selalu branded, tetapi keteladanan di sini adalah di mana kita sebagai seorang tenaga pendidik memiliki inner beauty yang bagus. Cara bersikap, cara bertutur kata, cara berdialog, cara berkomunikasi, cara memecahkan masalah. Nah, itulah yang harus kita munculkan. Dan yang kedua, keteladanan ini bisa muncul manakala antara lingkungan dengan pribadi kita bisa bersinergi atau bisa saling mendukung satu sama lain. Sehingga dari lingkungan, kemudian keladanan yang kita ciptakan, jadikanlah ini sebuah rutinitas yang nantinya akan menjadi pembiasaan, walaupun asal-muasalnya sifatnya terpaksa. Tapi pasti ini akan menjadi sebuah habit atau kebiasaan yang jika terlewat, maka akan merasa bersalah.
Ya, semua dari mana dimulai? Tentu perlihatkan atau apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan, maka itulah yang dikerjakan. Tanamkan pada pribadi kita pula sebagai seorang tenaga pendidik bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, maka itulah yang harus kita kerjakan. Karena apa? Karena kita akan selalu dicontoh oleh peserta didik. Kita sebagai seorang tenaga pendidik ini akan menjadi manusia yang role modelnya si peserta didik sampai mereka dewasa. Kiranya demikian ya teman-teman. Terima kasih banyak atas penyimakan dari audio pembelajaran yang telah saya berikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.